Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kita Rapsi, ruang aspirasi, apresiasi, partisipasi, dan kolaborasi. Nah, kali ini saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu atau berjumpa kembali dengan sahabat-sahabatku yang ada di luar sana. Apa kabarnya dan bagaimana aktivitas hari ini? Apakah berjalan dengan lancar dan bagaimana hari ini? Apakah menyenangkan, bahagia, atau malah sebaliknya? Tapi itu tergantung kembali kepada diri masing-masing ya. Terlepas dari itu, saya doakan semoga selalu sehat dan semoga hari-harinya bisa menyenangkan dan tentunya tetap bahagia dan semangat ya. Kali ini saya akan mereact sebuah video datang dari channel YouTube Top List ya. Channel YouTube-nya Top List, nanti mohon bantu di support juga YouTube-nya. Dan saya akan cantumkan di link deskripsi ya, video originalnya tentang lautan pun sampai dipagari, 5 perbatasan negara yang paling unik di dunia. Nah, kalau dilihat dari judulnya adalah tentang perbatasan ya. Kalau dari perbatasan tentunya akan terbayang dalam benak kita, perbatasan itu adalah sebuah dinding yang kokoh membatasi antara negara satu dengan negara yang lainnya. Dan perbatasan negara itu adalah yang sangat penting tentunya ya dalam negara tersebut. Selain sebagai menegaskan kedaulatan negara, selain itu juga sebagai tempat keluar masuknya orang asing atau warga negara asing dari satu negara ke negara yang lain. Tentunya ini adalah fungsi utamanya untuk menghindari konflik antara negara satu dengan negara tetangganya ya. Nah, dari judul tersebut kita simak bahwa adanya 5 perbatasan yang paling unik di dunia. Nah, unik yang seperti apa dan unik yang bagaimana? Mari kita tonton saja videonya ya. Setiap negara di dunia ini memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, setiap wilayahnya sudah tentu terdapat perbatasan yang memisahkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Beberapa negara yang ada di dunia ini terkadang sangat menjaga ketat wilayah perbatasannya. Namun, ada juga yang tidak demikian. Walaupun tujuannya sama, yaitu untuk menjaga perbatasannya, tapi beberapa negara berikut ini memiliki keunikan tersendiri untuk menandai wilayah perbatasan mereka. Berikut beberapa wilayah perbatasan negara paling unik yang pernah dibuat. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari Top List. Amerika dan Meksiko. Hubungan yang kurang baik antara Amerika Serikat dengan Meksiko ini membuat Amerika mengambil tindakan untuk membangun tembok pembatas di wilayah perbatasan negaranya. Pembangunan yang sebenarnya sudah ada sejak Perang Dunia Pertama ini banyak sekali dipicu oleh berbagai alasan. Salah satunya adalah imigran ilegal yang kerap sekali masuk ke wilayah Amerika. Tembok perbatasan ini direncanakan akan dibangun dari pantai Tijuana yang ada di wilayah San Diego di ujung barat sampai ke Brownsville di ujung timur. Namun hingga saat ini, tembok perbatasan yang memisahkan antara Amerika dengan Meksiko ini masih dibangun sekitar 700 mil saja dari panjang keseluruhan yang mencapai 1933 mil. Hal itu dikarenakan banyak sekali pro dan kontra dalam pembangunan tembok perbatasan ini yang menyebabkan proyek ini masih belum selesai hingga sekarang. Walaupun terdengar sedikit menegangkan, kontroversi antara kedua negara ini sehingga memisahkan wilayahnya dengan tembok raksasa, namun warga dari kedua negara ini yang tinggal di perbatasan masih tetap berhubungan dengan baik. Mereka bahkan membuat sesuatu yang lebih menyenangkan dengan tembok pembatas tersebut, mulai dari menjadikannya sebagai net bola voli dan juga hal lainnya. Emang unik sih. Ini yang kedua, Belanda dan Belgia. Perbatasan wilayah antara Belanda dengan Belgia sedikit berbeda dengan perbatasan dari kebanyakan negara di dunia ini. Perbatasan antara kedua negara ini tidak serumit seperti perbatasan negara pada umumnya, yang mana mereka hanya dipisahkan oleh marka garis yang berbentuk tanda plus putih yang ada di kota Bali. Kota Bali merupakan kota yang menjadi perbatasan antara Belanda dengan Belgia, sekaligus kota yang memiliki dua negara. Kota Bali yang berada di wilayah Belanda bernama Bali Nassau, sedangkan kota Bali yang berada di wilayah Belgia bernama Bali Hertog. Garis perbatasan yang dibuat di kota ini dapat ditemui di berbagai tempat, seperti di jalanan, di kafe, di
perumahan, dan juga di tempat lainnya. Kedua wilayah negara ini hanya ditandai dengan kode B dan juga NL yang dibuat di samping garis perbatasannya, yang mana kode B untuk wilayah Belgia dan kode NL untuk wilayah Belanda. Karena perbatasan negara yang cukup unik ini, tak jarang juga banyak atau pembangunan yang dibangun tepat di antara dua negara ini, yaitu tepat di atas garis perbatasan antara Belanda dengan Belgia. Sehingga jika kalian berada di dalam kafe yang bangunannya tepat dibangun di atas garis perbatasan, kalian dapat berpindah dari Belanda ke Belgia hanya dengan cara melangkah saja. Satu langkah sudah bisa berpindah ke negara. Haiti dan Republik Dominika. Haiti dan Republik Dominika memiliki kebijakan yang berbeda terkait pelestarian hutan di negaranya. Hal itu bisa kita lihat dari perbatasan antara kedua negara ini. Negara Republik Dominika dikenal sangat peduli akan pelestarian hutan di negaranya. Bahkan negara ini juga dinobatkan memiliki kekayaan hutan yang sangat melimpah. Berbeda dengan Haiti, negara Haiti malah berbanding terbalik dengan negara tetangganya. Haiti lebih memilih untuk merusak hutan di negaranya dan membabat habis semua pohon yang ada di hutannya. Bahkan dari sekitar 60% hutan yang pernah ada di Haiti, hanya tersisa sekitar 2% saja yang masih memiliki pohon. Sehingga jika dilihat dari udara, wilayah perbatasan antara kedua negara ini terlihat sangat jelas, yang mana wilayah Republik Dominika masih terlihat sangat segar dengan banyaknya pepohonan di wilayah hutan, sedangkan wilayah Haiti terlihat sangat tandus. Kanada dan Amerika. Perbatasan antara wilayah Amerika dan Kanada juga hampir sama dengan kebanyakan perbatasan di negara lainnya, yaitu menggunakan garis putih untuk memisahkan kedua wilayah mereka. Namun, hal yang cukup unik terjadi pada perbatasan yang terdapat pepohonan, seperti di hutan ataupun di tempat yang banyak tumbuhannya. Untuk menjadi pembatas wilayahnya, mereka memotong pohon yang tumbuh tepat di atas garis perbatasan, sehingga menghasilkan garis alami yang memisahkan antara kedua negara ini. Menurut informasi, perbatasan garis yang dihasilkan dari penebangan pohon ini dibuat sepanjang 8.000 km di sepanjang perbatasan antara Amerika dengan Kanada. Titik temu perbatasan Austria, Slovakia, dan Hungaria. Perbatasan antara negara Austria, Slovakia, dan Hungaria ditandai dengan hal yang cukup unik, yaitu menggunakan sebuah meja yang berbentuk segitiga yang juga dilengkapi dengan bangku. Wilayah ketiga negara ini ditandai dengan logo bendera yang digambarkan di atas meja ini. Meja di mana titik temu antara ketiga negara ini diberi nama 3 point, yang berarti titik temu geografis dari ketiga negara tersebut. Batas negara antara Slovakia, Austria, dan juga Hungaria ini terletak di taman yang berada di sebuah kota kecil yang bernama Desjantov. Meja yang berada di tiga negara ini juga sering sekali dijuluki sebagai meja piknik, di mana semua orang dapat duduk dengan santai di tiga negara yang berbeda. Oke, kita matiin. Waduh, teman-teman, sahabat-sahabat, ini adalah perbatasan 5 perbatasan yang saya nilai sangat unik ya bentuk perbatasannya, mulai dari pagar, kemudian bentuk perbatasan link perbatasan meja, dan kedua adanya cuman bentuk link atau list putih ya tadi ya, ada juga list yang bersimbol. Dengan keunikan dari berbagai negara dari beberapa perbatasan tersebut, tapi terlepas dari keunikan tersebut, tentunya ini mempunyai konsekuensi ya terhadap negara tersebut, dampak yang akan ditimbulkan mulai dari mudahnya warga negara asing atau imigran asing yang masuk ke negara tersebut tanpa surat izin masuk ya, yang nantinya akan menimbulkan konflik antar negara tersebut. Namun itu adalah risiko masing-masing dari negara tersebut.